Dipicu dendam lama, dua kelompok warga di Kota Makassar malam tadi bentrok saling serang. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan anak panah. Dalam video amatir, salah satu yang merekam detik-detik aksi tawuran kedua kubu yang didominasi pemuda dan anak di bawah umur saling serang. Warga Jalan Perdamaian dan warga Jalan Keamanan, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulsel memang sudah beberapa kali terlibat tawuran. Setelah tawuran bubar, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang dan Polsek Makassar serta Polrestabes Makassar menyisir lokasi. Polisi menemukan sejumlah batu dan anak panah, namun semua pelaku sudah melarikan diri. Kita ke informasi kriminal. Polisi menangkap pelaku perampokan yang bersembunyi di dalam sumur. Pelaku melarikan diri saat polisi mengepung rumahnya di Mesuji, Lampung. Polisi melepaskan tembakan peringatan setelah melihat pelaku perampokan melarikan diri dari kepungan. Pelaku melarikan diri ke arah belakang rumahnya di Kampung Waiserdang, Mesuji, Lampung. Upaya bersembunyi di dalam sumur pun gagal. Joni, 39 tahun, merupakan pelaku perampokan yang menjadi buruan tim khusus Bandit 308 Polres Lampung Tengah. Joni bertugas selaku eksekutor yang menghabisi nyawa korbannya dalam setiap aksinya. Korban dihadang oleh pelaku dengan teman-temannya, kemudian dirampaslah tas yang berisi uang sebesar 91 juta rupiah tersebut. Namun karena korban bertahan dengan tas tersebut, sehingga dilakukanlah penembakan oleh pelaku. Ya. Pelaku ini yang mengeksekusi atas nama Joni. Ya. Kemudian setelah korban ditembak, pelaku langsung pergi membawa uang hasil perampasan tersebut. Ya. Korban meninggal dunia di tempat. Lampu nggak ada. Joni kini ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Tindak kejahatan yang seringkali menimbulkan korban jiwa membuat Joni terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mesuji, Lampung, Roy Emper Leuli, iNews melaporkan. Seorang pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi saat bersembunyi di atas lemari. Pencuri yang menjadi target operasi itu seringkali lolos dari kejaran polisi. Polisi mencari pelaku pencurian di Jalan Trompet, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu persatu ruangan di rumah ini digeledah. Polisi pun curiga karena ada yang bergerak di balik panci besar di atas lemari. Dan ternyata ada Zul di atas lemari. Zul, 25 tahun, sengaja bersembunyi di balik panci untuk mengelabui petugas. Polisi menangkap Zul Kamis malam setelah sebelumnya meringkus temannya yang mencuri handphone dan laptop. Kami telah mengamankan personel atas nama Zul yang diduga pelaku curat, yang dimana sudah 3 kali TKP yang dia melakukan. Zul kini ditahan di Mapolsek Manggala dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dan panci di atas lemari tak cukup untuk tempat bersembunyi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku begal yang buron sejak tahun 2018. Pelaku ditangkap di jalur lintas Sumatera, Lampung Tengah. Orang yang bawa motor ini, santai. Iya ini. Baju biru. Ini yang bawa motor depan ini pelakunya. Ini sendirian. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah mengikuti pelaku begal Ahmad Fauzi alias Smart 27 tahun yang tengah melaju di jalan lintas Sumatera. Polisi mencoba mencari tempat untuk menyergap pelaku begal yang beroperasi di sepanjang jalur lintas Sumatera. Polisi pun mengamankan pelaku di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Pelaku seringkali beroperasi tengah malam dengan target kendaraan pribadi yang parkir di pinggir jalan. Dalam aksinya, pelaku menodongkan senjata tajam dan senpi ke arah korban. DPO begal dari tahun 2018
Itu modus pelaku ini dengan cara mencegat kendaraan yang sedang macet, kemudian menggedor-gedor pintu dan menodongkan senjata tajam dan senpi. Bersama rekan lainnya sudah kita amankan. Kemudian barang-barang yang diambil oleh pelaku ini ialah seluruh uang, harta benda, dan termasuk HP milik korban diambil oleh pelaku. Pelaku ditahan di Mapolres Lampung Tengah dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy Emper Leoli, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan perlawanan mewarnai razia gelandangan dan pengemis di Medan, Sumatera Utara. Puluhan gelandangan dan pengemis terjaring razia. Aksi kejar-kejaran antara petugas Dinas Sosial Kota Medan dengan para gepeng serta manusia silver terjadi di Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini sering meresahkan dan tak jarang mengganggu pengguna jalan di persimpangan lampu merah. Bahkan seorang pengamen berusaha kabur dengan melompat ke tanah kosong, namun akhirnya bisa ditangkap petugas. Dalam razia ini petugas menjaring 36 penyandang masalah kesejahteraan sosial, 7 diantaranya manusia silver yang keberadaannya sedang menjamur di kota Medan. Setelah beberapa yang kita jaring sebanyak 36 PMKS yang terdiri dari 28 pria serta 8 orang putri. Nah, dari ini semua ada jenis-jenis yang kami dapatkan masih seputaran daripada manusia silver, itu ada 7 ya. Gelandangan yang terjaring razia dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan 336 kg ganja asal Aceh yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Ratusan kilogram ganja tersebut disita dari sebuah tempat jasa pengiriman barang di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Paket disembunyikan di dalam sofa. Polda Metro Jaya Mei lalu membongkar pengiriman ganja seberat 336 kg dari Lok Sumawe, Aceh ke Jakarta. Untuk mengelabui petugas, ganja dikemas dalam bentuk kemasan paket sofa dan dikirimkan 2 kali melalui jasa ekspedisi atau kargo dengan alamat penerima di Jalan Bambu Apus Raya, Jakarta Timur. Selain ganja, polisi juga mengungkap peredaran sabu. Ironisnya, penyelundupan dikelola oleh 7 pelaku yang merupakan narapidana kasus narkoba. Narkotika yang lain yaitu jenis ganja yang juga tidak kalah ya, untuk mereka pun terus melakukan para pelaku ini berupaya untuk mengedarkan ganja yang khususnya dari beberapa lokasi, yaitu khususnya dari wilayah Aceh ke beberapa wilayah. 20 pedagang pasar Klender, Jakarta Timur positif COVID-19 setelah dites rapid dan swab. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali. Pemirsa, Pemkot Jakarta Pusat menutup 3 pasar tradisional setelah puluhan pedagang dinyatakan positif COVID-19. Pemkot juga akan melakukan tes swab terhadap seluruh pedagang di 4 pasar tradisional lainnya. Tiga pasar tradisional ditutup sementara pemerintah kota Jakarta Pusat usai puluhan pedagang dinyatakan positif corona. Ketiga pasar ini adalah Pasar Rawa Kerbau di Cempaka Putih, Pasar Kambing di Tanah Abang, dan Pasar Serdang Kemayoran. Penutupan sementara akan dilakukan selama 3 hari sembari dilakukan penyemprotan disinfektan. Pemkot Jakarta Pusat juga mengawasi 4 pasar lainnya secara ketat dan akan melakukan rapid test serta tes swab terhadap seluruh pedagang.
Tiap hari saya pastikan bahwa anggota kami tetap sidak di 4 pasar. 4 pasar untuk memastikan bahwa penggunaan masker, kemudian physical distancing ini tetap bisa berjalan di lokasi itu untuk meminimalisir penyebaran COVID ini ya. Pedagang dan pembeli diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam pasar dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 20 pedagang Pasar Klender Jakarta Timur positif COVID-19 setelah menjalani tes rapid dan swab massal pada 22 Mei lalu. Sementara itu di Pasar Rawasari, puluhan kios ditutup setelah 14 pedagang dinyatakan positif corona. Aktivitas jual beli di pasar tradisional Klender Jakarta Timur berjalan seperti biasa. Pedagang maupun pembeli tetap bertransaksi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Aktivitas jual beli di pasar tradisional ini tetap berlangsung selama pemberlakuan PSBB oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya kalau saya kan barang dikirim Mbak, jadi nggak pernah kemana-mana. Ini berjualan lagi setelah PSBB kapan tuh Pak? Ya saya udah jualan itu. Nah itu biasa. Kayak biasa aja. Biasa aja. Ini iya. Apa gori? Oke. Tetap biasa aja ya. Nah, biasa. Tetap jalanin protokol kesehatan. Ya protokol kesehatan harus. Ya yang penting kita pakai masker gitu. Kita kan udah nggak salaman sama orang Mbak. Jadinya yang penting pakai masker jadi buat melindungin kita sendiri. Sebelumnya di pasar Perumnas Klender ini, sebanyak 20 pedagang dan petugas pasar dinyatakan positif corona setelah menjalani pemeriksaan oleh Puskesmas Durensawit pada 22 Mei 2020. Rapid dan swab test yang berlangsung pada 22 Mei lalu telah memeriksa sebanyak 56 pedagang serta petugas pasar. Sementara itu di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, ratusan kios pedagang masih tutup. Penutupan kios-kios ini menyusul adanya 14 pedagang pasar yang dinyatakan positif terpapar corona. Penutupan kios pedagang ini mulai dilakukan pada Kamis kemarin hingga 14 Juni 2020 mendatang. Petugas keamanan tetap berjaga untuk memastikan tidak adanya aktivitas jual beli di pasar. Selama penutupan, petugas menyemprot cairan disinfektan secara menyeluruh di wilayah pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasar menjadi tempat subur penyebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 27 pedagang meninggal dunia sejak virus corona mewabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar menjadi tempat subur virus corona berkembang biak. Situasi keramaian pasar seperti ini membuat virus mudah berpindah antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Bahkan di masa PSBB transisi terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus corona. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumnas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang, Pasar Kedip, Pasar Rawa Kerbau, dan Pasar Kramat Jati. Namun aktivitas di Pasar Perumnas Klender masih normal seperti biasa. Hanya saja protokol COVID-19 diterapkan kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Belum ada keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah Pasar Klender akan ditutup atau tidak. Tidak hanya di Jakarta, di daerah juga banyak warga yang terinfeksi virus corona. Diduga banyak warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, sedikitnya 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, Jawa Timur, pedagang yang terkonfirmasi COVID-19 17 orang dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur 18 pedagang positif corona. Pasar Kobong Semarang Jawa Tengah 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19 dan Pasar Besar Palangkaraya Kalimantan Tengah 27 positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Sementara di Pasar Cilengsi Bogor Jawa Barat 16 orang positif corona. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional mencapai 439 orang dan 27 pedagang meninggal dunia. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta pemerintah daerah dan pengelola pasar untuk intens menjalin komunikasi dengan para pedagang. Hal ini bertujuan agar penyebaran COVID-19 di pasar-pasar bisa ditekan. Ini merupakan pukulan buat kami ya, IKAPI, karena penambahannya cukup banyak tiap hari dan kami update-nya juga tiap hari.
Maka kami harus terus bekerja keras agar klaster pasar ini bisa kita hindari dengan cara, metode, dan pendekatan yang agresif ke pengelola pasar, ke pedagang, dan semua pihak, khususnya pemerintah daerah, agar pelaksanaan protokol kesehatan ini bisa dilakukan dengan baik. Pelaksanaan protokol kesehatan sudah diterapkan di pasar tradisional Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pasar tetap beroperasi dengan memperhatikan kebijakan jaga jarak antar lapak pedagang, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Meskipun berjualan di badan jalan, namun para pedagang merasa aman, dan yang terpenting, mereka masih bisa mendapat pemasukan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. PD Pasar Jaya akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang dan pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan di pasar. Sanksi berupa pelarangan masuk pasar hingga penutupan toko. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di sejumlah pasar tradisional di Jakarta membuat PD Pasar Jaya memperketat protokol kesehatan di seluruh pasar di kawasan ibu kota. Pengetatan protokol dilakukan setelah banyaknya pedagang pasar tradisional yang terpapar virus corona seperti di Pasar Induk Ramat Jati dan Pasar Rawasari. PD Pasar Jaya akan memberi sanksi tegas berupa pelarangan masuk pasar hingga penutupan toko kepada pedagang yang tidak menggunakan masker dan penutup wajah atau face shield. Kita tadi kemarin juga sempat bicara dengan tokoh pedagang, bantu kami untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan kepada para pedagang semuanya agar mereka patuh terhadap protokol COVID yang sudah kita terapkan, pakai masker dan sebagainya. Karena memang sempat kemudian kalau nggak salah 2 minggu lalu di TPS Pasar Senen itu pedagang nggak pakai masker lagi gitu karena lelah. Saya bilang coba aja dipastikan, dan hari ini kita nanti akan perangkatkan pedagang sama face shield. Jadi untuk memudahkan mereka nanti mungkin maskernya bisa sampai mulut, tapi face shield-nya bisa nutupi hidung. Sehingga nafasnya juga untuk yang memang mereka susah nafas, mereka bisa terbantu dari face shield itu. Pemerintah DKI Jakarta mengizinkan kembali pembukaan pusat perbelanjaan untuk beroperasi mulai 15 Juni 2020. Setidaknya ada 80 pusat perbelanjaan di ibu kota yang akan buka saat PSBB transisi. Sejumlah mal bersiap untuk beroperasi kembali di masa PSBB transisi. Rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta pada 15 Juni 2020. Di ibu kota setidaknya ada 80 pusat perbelanjaan yang akan dibuka pada 15 Juni 2020. Berbagai persiapan harus dilakukan pengelola mal, dan yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan agar pengunjung tetap merasa aman dan nyaman. Salah satu pusat perbelanjaan yang bersiap membuka kembali aktivitasnya adalah Mall Grand Indonesia Jakarta. Saat dibuka nanti, jam operasional mal mulai dibuka pukul 11 siang hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Jumlah pengunjung mal juga dibatasi 50% dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan, mulai dari pengukuran suhu badan, jaga jarak, pembatasan muatan lift, hingga penggunaan masker. Sementara itu, sejumlah tenan seperti tempat bermain anak, pusat kebugaran, bioskop, dan pameran masih belum boleh beroperasi. Kamis siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecek persiapan jelang pembukaan mal. Anies meminta kapasitas pengunjung dibatasi hanya 50%. Saat ini, semua potensi pergerakan orang harus dikendalikan. Jadi tidak boleh ada di lapangan nanti situasi di mana wah baru kepikir. Jangan, semuanya dipikir sebelum dibuka. Pemprov DKI akan mengawasi para pengelola mal. Jika jumlah pengunjung melewati 50%, pengelola akan mendapat teguran dan mal bisa ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto serta Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau rumah sakit COVID-19 di Batam, Kepulauan Riau. Panglima dan Kapolri memastikan kesiapan rumah sakit khusus infeksi mulai dari fasilitas hingga kesiapan petugas. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau sejumlah area yang telah beroperasi menangani sejumlah pasien positif COVID-19, seperti asrama perawat dan mes petugas. Panglima dan Kapolri juga meninjau ruang rawat pasien di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI COVID-19 Pulau Galang. Panglima TNI mengimbau warga untuk tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan karena vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan hingga saat ini. Berbagai fasilitas tersedia di RSKI mulai observasi dan fasilitas isolasi. Panglima TNI mengatakan fasilitas yang tersedia di RSKI Pulau Galang ini dinilai telah memenuhi syarat. Kesiapan rumah sakit apabila ada yang terpapar segera kita isolasi di rumah sakit infeksi Pulau Galang yang saat ini kita tinjau dan fasilitasnya sangat memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat observasi maupun isolasi dan perawatan. Selain meninjau RSKI COVID-19, saat di Batam, Kepulauan Riau, Panglima TNI beserta Kapolri juga meninjau kesiapan pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Pengelola pusat perbelanjaan menggelar persiapan agar pembukaan kembali sesuai protokol kesehatan, diantaranya pemeriksaan suhu tubuh pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan, penggunaan masker, serta jaga jarak fisik saat berada di dalam mal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan.